bisa 50-an lebih. Cuma sistemnya emang jadi kerja keras sampai bikin temperaturnya bisa kena 47-48 derajat. Itu udah termasuk panas banget. HP lain aja yang 45 kita sebutnya panas juga ya, jadi 47-48 udah lumayan over sih. Kalau Anda pengen lebih niat biar HP-nya lebih dingin, ya tinggal tempelin solusi dari Infinix juga. Ini ada coolernya, bentuknya bulat, dan si casingnya ini pas sama bentuk coolernya walaupun agak sedikit. Ini ya ini mendinginkan juga sih bagian yang lebih ini, tapi sayangnya nggak kepake. Desainnya entah kenapa nggak di tengah, dia ya agak lebih sih. Bagusnya mungkin dipotong ya, tapi nggak mungkin cooler kayak ginian dipotong malah tambah PR lagi. Jadi ya udah, kita pegangnya kayak gini juga atau kayak gini juga nggak terlalu ngeganggu. Di sini juga ada dikasih tempelan magnet ya. Jadi kalau misalnya kita nggak pengen pakai casingnya karena magnetnya itu ada di casing, kita bisa lemin yang ini, kayak kita lepasin terus tempel ke bodinya. Terus ini ada magnet tempel dong. Ini mirip kayak sistem di apa? Di charger mobil atau di mana yang lengket-lengket begini. Cuma dipikirin sih, oke lah. Sistemnya kita colokin ke power bank atau ke casan, terus dia bagian bawahnya langsung dingin. Ini dingin sih, dingin. Tuh, langsung ada embun-embunnya gitu ya. Kalau kita tempelin ke sini sih, saya nggak tahu ini efektif banget atau enggak ya, karena ini bahannya dari plastik juga, magnetnya, bukan dari besi yang menghantarkan dingin dengan baik. Terus dia juga lumayan tebel. Kalau mau lebih efisien ya tentunya pakai yang tipis aja, terus langsung kena ke bodinya. Kalau gini sih lebih gaya, lebih praktis sih, nggak ngeganggu HP. Kalau kita colok ke HP-nya, pertanyaan bagus dari Mr. Iqbal. Wih, bisa loh. Waduh. Oke, cuma harus diingat ini kan dingin. Jadi pastinya makan daya yang lumayan banyak. Siap-siap aja baterai HP-nya kesedotnya cepat. Di sini saya tunjukin hasil setelah pakai kipasnya ya. Ini kipas dengan casing. Jadi kalau kita lepasin casingnya bakal lebih dingin lagi. Cuma saya tunjukin cara yang nggak terlalu efisien, jadi tahu worst case-nya lah. Dan ngomong-ngomong soal baterai HP ini 5000 mAh sesuai sama tebelnya. Ini 8,15 mm. Kalau chargingnya 45 watt, sekitar sejam lah dia bisa penuh. Dan dia udah bisa bypass charging sesuai kayak fitur-fitur Infinix yang kemarin. Jadi udah tau lah. Asik sih ngecas pakai charger yang siku gini. Jadi kalau pegang itu dia, wih, ada lampunya. Jadi kalau kita pegang bisa lebih rapat lagi, nggak usah mikirin selaknya di mana, lebih santai juga. Mana lampunya tadi kok hilang? Bentar. Apakah lampunya hilang sekali saja? Set. Udah. Oh, 4. Oh iya, 4 kali. Kok 4 kali? Tanggung banget rasanya. Kalau ditaruh. Ya. Nama fiturnya itu Mecha Loop Lighting. Jadi durationnya bisa all day, bisa kita setting. Ada GT Game Mode, ada Party Mode, always on. Oke. Waduh. Jadi hidup terus. WD. Ini warnanya warna-warni sih. Ada biru, kuning, ungu, merah. Semuanya di cover. Kalau kita setting, wah bisa dong kalau kita klik. Kalau breed, wih, gaming dong, RGB, meteor, siung. Terus ada si rhythm, ada warnanya juga, bisa kita custom atau enggak nih? Nggak bisa deh, nggak bisa di custom. Ini putih, nggak bisa di custom sih. Kayak techno gitu jadi. Di sini di atas Mecha Loop Lighting ini juga ada special function buat ngatur-ngatur misal dynamic bar, jadi bisa ala-ala dynamic island. Kalau kita cas harusnya dia keluar dynamic islandnya, ceklek. Widih, super charge dong, ada dong. Terus ada smart panel dan lain-lain. Sekali lagi saya pengen apresiasi layarnya sih, selain bezelnya yang tipis. Kalau dilihat langsung baru kerasa lah kalau layar GT20 Pro ini bening banget, mulus, terus tajam. Warnanya juga cerah. Ini dari awal ngelihat layar yang bagus itu bener-bener happy lah, karena kalau pakai HP kan ya mata ngeliatin terus. Dan pertanyaan terakhir, kalau gambar yang dikeluarin bagus, gambar yang bisa dia tangkep kayak gimana? Ini kameranya satu doang, harusnya ekspektasi nggak tinggi ya. Kameranya 108 megapiksel di HP gaming, ada OIS, dan hasilnya buat saya ternyata
bagus juga. Tajamnya mantep sih, 108 megapikselnya ya memang nggak ngaruh ke ketajaman, itu bukan faktor utama banget, yang 50 pun oke. Tapi ya ini tajam, warnanya juga kuat, mungkin terlalu kuat, tapi tetap enak banget buat dilihat. Dynamic range oke, malamnya juga bagus, nggak banyak noise, nggak gampang blur. Kalau buat ngerekam video nanti Anda lihat juga itu stabil banget. Luar biasa sih. Kesimpulan buat Infinix GT20 Pro, lagi mikir kelemahannya apa sih? Bentar. Headphone jack, dia nggak ada headphone jack. Buat sebuah HP gaming nggak ada headphone jack, mungkin yang gamer hardcore banget, yang pengen nggak ada delay sama sekali, itu bakal protes, harus nyari lagi, susah. Nyari adapternya lagi, dongle-nya lagi. Terus kalau desain sih, kalau nyari HP gaming mungkin seneng ya, ada lampu-lampu gini lah dan bisa dimatiin juga. Tapi buat orang kebanyakan, ya ini agak lebay lah. Terus HP-nya juga mudah panas, lumayan tinggi, 48 derajat. Kalau kita mainin di setting paling tinggi buat game-game berat kayak Genshin. Kalau mau aman sih turunin setting atau pakein cooler bawaannya itu ya. Cuma yang online nggak dapet cooler, jadi panasnya itu tetap harus diperhitungkan. Apalagi nggak ada micro SD mungkin ya, 256 GB kalau masukin banyak game ya bisa aja sih, aman-aman aja sih. Ya videonya 4K bagus, mungkin makan banyak data. Ya 256 GB udah cukup. Kayaknya itu aja sih. Sisanya bagus banget. Ini dari performanya udah pasti itu juara banget. Terus dari desainnya buat yang seneng gaming, buat yang hobi robot-robotan, nama varian warnanya aja mecha-mechaan. Ini yang mecha orange, ada yang mecha silver sama mecha blue. Terus dari layarnya saya favorit banget, layar yang bening dan bezelnya tipis, kenceng, AMOLED juga itu favorit. Fiturnya juga banyak, dari game mode-nya, dari charging-nya. Udah bypass charging yang ini, siku juga kabelnya, bonusnya juga ada, terus update software ada, OS-nya juga bersih, settingan gamenya maksimal, apalagi. Wah, ini mantap banget sih apa ini. Fotonya juga bagus, videonya stabil, 4K 60, sikat sih. Jadi gitu aja unboxing buat Infinix 20 Pro 5G. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Wah, Infinix. Oh, nggak ada wireless charging. Wede, dimanjain Note terus soalnya. Beda seri. Dari speakernya by JBL Stereo. Ini perkembangan yang pesat dari Infinix. Saya sangat senang. Niatnya sampai buat collab. Bagian belakangnya getar ya kalau suaranya kenceng-kenceng ya. Jadi kalau kita pegang sini, nggak terlalu berat, bukan getar yang parah banget, cuma ini kerasa ada bergerak, ada bergetar, karena keras kali. Bassnya agak lemah sih, ada tapi oke lah. Ini 7,5 lah. Ya, standar. Kalau kita kecilin dikit, 7,5. Sekarang mari kita bahas, wah udah dekil. Ini mungkin kelemahan dari desainnya yang mid gini ya. Dia gampang dekil kalau dipegang kelamaan tanpa casing. Kalau dipakein casing dia jadinya seperti ini. Lumayan modis juga ya, ada motif-motif gitu. Kalau tanpa casing lebih masuk sih. Dia lebih polos, lebih sesuai sama warnanya lebih sama. Sebelum kita tes kameranya, saya pengen jelasin dulu perbedaan dari seri Pro sama seri yang polosan. Pertama, kalau seri Pro dia ada kamera ultrawide, sementara yang polosan dia tidak ada kamera ultrawide-nya. Bisa dilihat di sini. Kalau dia di sini sangat kecil lubangnya, selubang jarum. Kalau di sini ada lensa
beneran ya, yang ultrawide. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua adalah mesin getarnya, saudara-saudara. Ini barusan bergetar dan geli, kurang enak. Kalau di sini dia sangat mantap. Bahkan dari settingannya aja udah beda ya. Kalau setting di yang Pro, saya putar aja. Jadi ini yang non Pro, ini yang Pro. Ada before afternya, haptic. Kalau kita masuk ke haptic di Pro, dia ada pilihan buat ngatur kekuatan getarannya. Seberapa kenceng, ada low, ada high. Kalau di yang biasa, dia cuma on atau off aja. Getar atau enggak. Kalau ini, dia bisa silakan bos. Lu mau kenceng atau pelan, yang lembut, bisa diatur. Itu nomor 2. Perbedaan ketiga. Ini bedanya 300.000 ya, buat saya beda 300.000. Si Pro ini udah dapetin kamera ultrawide sama mesin getar yang lebih enak, itu udah impas rasanya. Tapi sisanya masih ada lagi. Kalau kita lihat bagian control centernya sini, di sini terlihat saudara-saudara. Kalau yang Pro ada fitur buat heart rate tadi, sementara yang biasa tidak ada. Yang biasa cuma ada fungsi buat remote, yang Pro ini ada remote dan ada heart rate, karena di sini dia nggak ada sensornya, dia juga kosong. Kalau kita mau tambahin ada fitur-fitur lain sih. Perbedaan keempat yang tadi saya udah lumayan tekenin, kalau desain dari yang Pro ini rasanya lebih enak digenggam aja, rasanya lebih padat aja. Dua-duanya sama-sama premium, ini sama-sama berasa keras dari metal semua, tapi yang Pro lebih premium lagi daripada yang biasa karena dia mungkin agak tebel kali ya. Jadi itu poin tambahan lagi. Kalau dari tebel bezelnya sama saja, spek layarnya sama saja. Dan perbedaan terakhir yang lumayan berasa juga, apalagi kalau Anda buru-buru. Di sini kalau Pro dia chargingnya 90 watt, kalau yang biasa dia 45 watt. Itu juga faktor yang gede buat dua HP ini. Beda 300.000, kalau saya kemana-mana mending yang Pro ya. Kecuali Anda nyarinya ya yang biasa udah bagus banget. Ini si Helio, si desain, si fitur speaker, layar, dan lain-lain udah mirip. Silahkan ditentuin aja. Kalau ada duit lebih, saya lebih saranin yang Pro. Apakah kameranya beda? Kita coba aja sekarang. Kita coba compare kamera 50 megapiksel dari yang Pro dan yang biasa. Kalau dibandingin seperti ini, rasanya yang Pro agak sedikit kekuningan ya di beberapa foto, sedikit aja, kayak ada tetesan sedikit gitu. Kadang yang biasa malah lebih bagus, Note 50 yang polosan. Cuma ada juga keadaan dimana yang Pro ada lebih bagus. Kalau selain warna sih saya nggak ngerasain perbedaan yang jomplang ya, detail atau dynamic range semuanya mirip-mirip. Tapi kalau kita masuk ke bagian low light, di sini saya jelas lebih seneng sama yang Pro. Kalau yang biasa tuh dia lebih flat aja ya. Kalau yang Pro rasanya lebih balance, bayangannya tetap ada, tetap pede walaupun suasananya lagi gelap karena emang kenyataannya kayak gitu, nggak di processing yang aneh-aneh biar kelihatan terang. Secara keseluruhan mirip-mirip saja, tapi kalau disuruh milih saya lebih milih yang Pro karena foto malamnya sedikit lebih bagus. Cek, ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Infinix Note 50 series di resolusi 2K 30 fps, ada yang 60. Dan ini adalah setting yang bikin resolusi tajam tentu saja 2K. Cuma hasil perekamannya agak gempa ya, jadi kalau mau stabil harus pakai setting yang satunya. Setting yang satu lagi yang bisa stabil adalah resolusi Full HD 1080p. Cuma di sini kelihatan juga sih bedanya Pro sama polosan. Kalau polosan dia nggak bisa high frame rate ya, atau 60 fps, sementara kalau Pro dia bisa tetap high frame rate. Jadi 1080 60 fps gitu kalau Pro. Kalau polosan, kalau mau mulus mentok Full HD aja. Jadi itu perbedaan yang lumayan sih.
Oh, sama satu